Ya, jadi Bapak Ibu, saya ulang, untuk meningkatkan literasi kita, ini buku-buku panduan yang Bapak Ibu nantinya bisa baca, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Siva. Kemudian ini adalah portal dari Kemdikbud yang bisa Bapak Ibu masuk, dan yang paling penting di sini, terutama ini ya, di platform Guru Merdeka, silakan nanti Bapak Ibu masuk ke sana. Adapun cara masuknya bagaimana, mungkin Bapak Ibu bisa lihat tutorial dari YouTube itu ya. Karena di platform Merdeka itu luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu bisa meningkatkan pengetahuan dan sharing tentang kurikulum Merdeka ini di platform Merdeka Mengajar itu. Ya, Bapak Ibu, pembelajaran dan asesmen itu adalah merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Ya, jadi itu ibaratnya sebagai dua sisi mata uang. Ya, nah sehingga itulah yang harus matching antara pembelajaran dan asesmen. Oke, ini saya pakai metode piramida saja, tapi piramida terbalik. Jadi Bapak Ibu coba, kalau kita dengar asesmen, mungkin kita langsung berpikir ke rapot. Nah, biasanya gitu, ke penilaian. Nah, coba Bapak Ibu bisa lihat rapot yang ada ini. Ya, di sini ada, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini ada nilai rapot, kemudian di sini ada deskripsi. Ya, di sini sudah tidak ada lagi nilai pembagian nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilan, tidak ada Bapak Ibu. Kemudian di sini ada istilah sumatif, ya, ada sumatif, nilai rata-rata sumatif, ada nilai akhir sumatif, sehingga nanti diperolehlah nilai rata-rata akhir. Nah, dari sini Bapak Ibu tentu kita pasti berpikir, berarti kita di dalam kurikulum Merdeka ini kita harus mencari nilai angka, kuanti, dan nilai dalam bentuk deskripsi. Nah, seperti ini. Berarti ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013 Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti rapotnya itu akan lebih simpel seperti ini. Jadi hanya ada satu nilai yang dalam bentuk nilai angka dan nilai dalam bentuk deskripsi, ya, seperti ini. Sudah tidak ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Oke, sebelum kita masuk untuk menyamakan persepsi kita, Bapak Ibu, memang ada beberapa istilah-istilah di dalam kurikulum Merdeka ini, ada yang memang hanya sekedar ganti istilah atau ganti nama, tapi memang ada sesuatu hal yang prinsip. Nah, ini adalah istilah-istilah yang berganti. Tapi yang prinsip, kalau di kurikulum 2013 ada nilai pengetahuan dan keterampilan terpisah, kalau yang sekarang diganti. Di kurikulum 2013 ada ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal, ada KKM. Kalau yang di sekarang namanya menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kalau kemarin KKM dipakai untuk seluruh mapel per seluruh materi KD, kalau KKTP ini nanti bisa per TP ya, bisa hanya dipakai untuk per TP Bapak Ibu. Oke, jadi kalau paradigma yang sebelumnya itu Bapak Ibu, pembelajaran itu lebih banyak kepada pembelajaran of assessment, maksud saya lebih banyak pada assessment of learning. Sedangkan as learning dan for learningnya itu lebih sedikit. As learning itu pembelajaran yang sifatnya ulangan-ulangan yang dalam bentuk angka-angka gitu Bapak Ibu. Sedangkan as dan for ini yang sifatnya refleksi dan pendampingan kepada anak. Nah, sekarang lebih banyak difokuskan pada as dan for. Ya, as dan for-nya, sedangkan off-nya tetap, tapi proporsinya justru malah sedikit. Nah, jadi gampangannya gini Bapak Ibu. Jadi as learning itu sebagai refleksi pembelajaran, sebagai asesmen formatif. Jadi nanti ada dua istilah ya Bapak Ibu, asesmen formatif dan asesmen
sumatif. Formatif itu di awal kegiatan dan di proses pembelajaran, ya. Ini sebagai ane atau aslening, sebagai apa itu proses, dan ini untuk proses for learning. Sedangkan untuk yang off learning yaitu nanti dia di akhir atau sebagai evaluasi proses akhir pembelajaran dan nanti berfungsi sebagai penilaian sumatif, ya, penilaian sumatif. Nah, sehingga nanti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau yang formatif baik as learning maupun for learning ini tujuannya ini untuk Bapak Ibu. Untuk mendiagnosa sebagai umpan balik, ya, kemudian mendiagnosis daya serap dan memacu perubahan-perubahan. Nanti tekniknya bisa dengan pakai ini Bapak Ibu. Nanti produknya juga bisa yang ini. Ya, nah jadi ini lebih sifatnya kepada pendampingan ke anak Bapak Ibu. Dan ini nanti dipakai, ini nanti Bapak Ibu bisa dipakai sebagai bahan penilaian deskripsi. Nah, kemudian untuk yang for dan off ini Bapak Ibu, nah ini untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Nah, dan tapi juga ada umpan balik dan kekuatan kelemahan peserta didik. Nah, ini nanti lebih berorientasi pada angka Bapak Ibu, dan ini nanti arahnya kepada nilai sumatif Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini formatif ini Bapak Ibu, terintegrasi dalam proses pembelajaran, melibatkan peserta didik, dan memperhatikan kemajuan dan penguasaan berbagai ranah. Nah, kalau ini di proses ya, di awal dan di proses untuk sumatif. Sedangkan untuk yang sumatif ini dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Ya, pelaksanaan bersifat formal ini nanti dalam bentuk penilaian harian, penilaian akhir semester. Ya, biasanya dalam bentuk seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya asesmen di dalam kurikulum Merdeka ini ada dua Bapak Ibu, ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Kalau untuk guru-guru yang angkatan lama itu istilah formatif sumatif mungkin dah biasa ya. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau diklasifikasikan teknik asesmennya ada 3 Bapak Ibu ya. Observasi ya. Ini selama proses pembelajaran, kemudian ada performa, unjuk kerja, ini meliputi produk, proyek, dan membuat portofolio Bapak Ibu. Kemudian yang metode klasik yaitu tes tulis dan lisan. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam kurikulum 2013 ini model sekaligus alat asesmen yang menonjol itu project based learning ini. Jadi ini dipakai sebagai model pembelajaran sekaligus sebagai alat asesmen. Nah, ini dipakai untuk di intra sebagai salah satu jenis penilaian itu bisa, yaitu dengan project based learningnya, dan ini bisa individu Bapak Ibu, ini bisa individu ya. Sedangkan untuk pengembangan project penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin ini sifatnya nanti kelompok Bapak Ibu. Jadi nanti masing-masing guru, kalau Bapak Ibu lihat di struktur kurikulum itu ada JP intrakurikuler dan ada JP pelajar Pancasila. Nah, nanti JP pelajar Pancasila itu dari berbagai guru, dari berbagai kemudian nanti dibuat dalam bentuk proyek-proyek. Jadi sifatnya kolaboratif. Dan nanti masing-masing koordinator tema, tema-tema yang dipakai akan ditunjuk sebagai koordinator tema. Dan nanti setiap koordinator, setiap guru yang bertindak sebagai koordinator proyek itu diakui JP-nya 2 JP, ekuivalen 2 JP. Jadi ini sebagai menambah, karena beban Bapak Ibu 24 JP tetap. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jadi koordinator proyek kelas 1, kelas A, 1A.
Kemudian itu diakui 2JP. Kalau Bapak Ibu jadi koordinator 1B diakui sebagai 2JP. Koordinator 1C diakui sebagai 2JP. Tetapi maksimal Bapak Ibu diakui 2JP-nya ini hanya 3 rombel. Jadi hanya maksimal 6 JP. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi ini juga pakai project based learning. Dan khusus kalau yang untuk proyek penguatan pelajar Pancasila nanti Bapak Ibu akan terima rapot ya, terima rapot tetapi setahun sekali. Jadi ini rapotnya terpisah dari rapot yang biasanya. Kemudian, nah ini istilah-istilah ya Bapak Ibu, observasi itu apa, kinerja itu apa, proyek itu apa, ini masih sama dengan di kurikulum 2013. Artinya Bapak Ibu, untuk di sini tidak memandang, kalau dulu kan kinerja itu kan punyanya keterampilan, proyek itu kan punyanya keterampilan. Nah kalau sekarang itu sudah dipisah atau sudah dijadikan satu. Jadi nanti nilai itu observasi, kinerja, proyek, tertulis, lisan itu silahkan Bapak Ibu turunkan, tapi nanti digabung di rata-rata. Nah, jadi gitu ya. Nah ini instrumen yang dipakai untuk Bapak Ibu baik di awal pembelajaran sebagai asesmen pelajaran ataupun sebagai asesmen for sebagai proses pendampingan selama pembelajaran. Ini instrumen yang Bapak Ibu bisa pakai. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka kan tidak ada istilah KKM, kriteria ketuntasan minimal secara spesifik. Yang ada adalah ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya ketercapaian itu tidak mesti dalam bentuk angka, Bapak Ibu. Ada beberapa pendekatan untuk menentukan kriteria tujuan pembelajaran. Yang pertama dengan pendekatan deskripsi kriteria. Jadi Bapak Ibu, jadi guru menentukan kriteria, dikatakan anak mencapai atau tujuan pembelajarannya tercapai apabila ini atau ini. Berarti inilah namanya kriteria ketercapaian tujuan. Di sini guru membuat jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi. Artinya berarti jika atau sebaliknya, jika minimal kriteria sudah memenuhi, maka dia memadai. Artinya dia sudah mencapai tujuan pembelajaran. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau KKM dulu kan murni melulu angka. Kalau ini bisa dalam bentuk deskripsi kriteria. Jadi Bapak Ibu sekali lagi harus menentukan KKTP ini. Ya, KKTPD untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bisa juga dengan menggunakan rubrik. Bapak Ibu misalnya buat rubrik ini ya, misalnya guru bahasa Indonesia, anak suruh buat laporan, kemudian tugasnya ini. Nah, nanti Bapak Ibu membuat kriteria yang baru berkembang bagaimana, layak bagaimana, cakap bagaimana, mahir bagaimana. Lalu kriteria ketercapaiannya bagaimana? Ini peserta didik dianggap mencapai jika 2 kriteria minimal dalam tahap cakap. Nah, inilah namanya KKTP-nya Bapak Ibu. Kalau sudah memenuhi ini berarti kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai. Atau bisa juga Bapak Ibu dengan menggunakan interval nilai ataupun angka. Jadi misalnya kriterianya adalah ini, dan ini. Nah, ini nanti ada muncul sebagian sudah dan terlihat dengan kriteria ini Bapak Ibu. Ya, dengan kriteria. Di sini sudah ada kalau mencapai tuntas itu kalau dalam kriteria ini tidak perlu remedi, dan kalau yang 81 sampai 8100 ini sudah mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu, sebagai pengganti KKM-nya kita pakai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam pengolahan nilainya, dalam pengolahan nilai itu nanti ada nilai dalam bentuk kuanti. Ini nanti tes tulis, tes lisan, unjuk kerja, proyek portofolio ini silakan Bapak Ibu jadikan satu di rata-rata. Ya, penentuan ketuntasannya ditentukan dengan KKTP-nya. Ya, di TP itu juga. Artinya di masing-masing TP nanti silakan tentukan KKTP-nya. Untuk deskripsi, Bapak Ibu silakan dengan observasi, rubrik atau kriteria. Inilah yang disebut dengan tes formatif. Ya, nah ini dengan angka, ini dengan formatif. Jadi Bapak Ibu untuk TP1 dan TP2 lingkup materi apa silahkan kumpulkan rata-ratakan nilainya sebagai nilai kuantitatif dalam angka sehingga untuk tes sumatif 1 dalam bentuk tes, sumatif 2 dalam bentuk penilaian proyek, sumatif 3 dalam bentuk tes, sumatif 4 dalam bentuk kinerja. Inilah yang menentukan, yang membuat program ini adalah guru. Ini jenis asesmennya, ini adalah aktivitasnya. Nah, sekali lagi ya, inilah salah satu kemerdekaan guru dalam mengajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti dalam proses pembuatan rapot, silakan Bapak Ibu untuk formatif itu boleh diangkakan. Jadi nilai formatif itu boleh dalam bentuk angka-angka seperti ini Bapak Ibu. Kan tes formatif itu boleh dalam bentuk angka. Termasuk ini nanti nilai sumatifnya. Ya. Nah, ini nanti silahkan digabungkan. Atau Bapak Ibu nilai formatif itu bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk deskripsi. Tentunya ini mengacu kepada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sehingga nilai-nilai inilah nanti yang akan muncul, yang akan kita pakai di deskripsi, Bapak Ibu. Jadi kalau nilai-nilai ini nanti mengarahnya kepada nilai angka di nilai sumatifnya, sedangkan nilai yang dalam bentuk deskripsi ini nanti mengarahnya kepada nilai deskripsi melalui tes formatifnya. Jadi dua-duanya sangat penting ya Bapak Ibu, nilai formatif maupun nilai sumatif. Sehingga nanti Bapak Ibu nanti akan ada dari nilai angka ini ya diperoleh dari nilai proses ini ya, kemudian nilai deskripsi yang ini itu nanti diperoleh dari nilai-nilai formatif yang ada di sini Bapak Ibu. Ya, yang ada di sini. Ya. Nah, sehingga membuat deskripsi ini betul-betul hasil dari tadi itu pengamatan, bisa dengan checklist, bisa dengan interval dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ini adalah asesmen dalam satu tujuan pembelajaran, misalnya dibuat ini adalah evidence 1 Bapak Ibu ya. Ya, ini evidence 1, kemudian ini evidence 2 misalnya. Si guru membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini 0 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 100. Nah, silakan nanti Bapak Ibu cek. Misalnya untuk evidence 1 misalnya nilainya berapa? Evidence 2 nilainya berapa? Nah, kemudian Bapak Ibu cek dari segi deskripsinya juga. Ya, dari sininya tadi. Ya, dari ini Bapak Ibu silahkan cek. Bapak Ibu berdasarkan nilainya ini dicek. Jadi satu sisi ada nilai angka mengincar sini, satu sisi ada nilai deskripsinya. Ya, nilai angka untuk nilai sumatif, nilai kriteria ini untuk nilai deskripsi, Bapak Ibu. Ya, nah, sehingga nanti Bapak Ibu satu sisi ini nilai angka kita dapat, nilai deskripsi kita dapat, sehingga nanti nilai akhir ini 72. 72 ini gabungan dari 75 ditambah 6
begitu. Kemudian ini juga ternyata di sini 59 ini masih belum mampu Bapak Ibu, sehingga kalau kita lihat kepada ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita sudah buat di sini nanti tentunya ya ini berarti ini ada tanda bintang, ini berarti belum mencapai tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah sehingga nanti Bapak Ibu kalau dalam lingkup ini adalah misalnya Bapak Ibu sudah mengeluarkan penilaian harian, silakan dalam satu penilaian harian itu bisa terdiri dari TP1, TP2 dan seterusnya. Misalnya ini materi apa ya, ini bab apa ya, kalau di sekarang istilahnya lingkup materi, ini lingkup materi apa, sehingga memperolehkan hasilnya seperti ini untuk satu lingkup materi dapat diperoleh nilai ini. Sehingga nanti untuk beberapa lingkup materi, ingat ya Bapak Ibu, satu lingkup materi itu apa TP, sehingga nanti hasilnya berapa, sehingga nanti kalau di rapot akan diperoleh. Nah ini Bapak Ibu sumatif 1 ya, ini sumatif 1 ini adalah lingkup materi. Sumatif 1 itu adalah lingkup materinya ini, sumatif 2 lingkup materinya ini, sumatif 3 lingkup materinya ini, dan seterusnya. Nilainya berapa, nilai tesnya berapa, nilai akhir sumatif berapa, akhirnya ketemulah nilai rapot. Nah kemudian Bapak Ibu, untuk contoh pengolahan nilai kualitatif yang ini nanti dipakai untuk deskripsi, silahkan Bapak Ibu lakukan tes formatif. Ingat, tes formatif diproses. Bapak Ibu tidak akan bisa mengisi deskripsi ini kalau Bapak Ibu tidak melakukan pengamatan pembelajaran pada saat anak-anak belajar di kelas. Maka penilaian formatif yang dalam bentuk deskripsi dan nilai sumatif yang Bapak Ibu lakukan dengan penilaian harian angka-angka itu kedua-duanya sangat-sangat penting. Nah sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat lingkup materi ini misalnya nilai sumatifnya sekian, lingkup materi ini nilainya sekian dan seterusnya, ini angka-angka, ketemulah nilai ini. Inilah nanti akan dibawa ke sini sebagai nilai angka. Kemudian ini deskripsinya kita dapat dari mana Pak? Apakah kita ngarang? Tentu tidak. Deskripsi di sini kita ambil dari sini Bapak Ibu, dari nilai pengamatan penilaian proses selama proses pembelajaran. Jadi intinya Bapak Ibu harus punya data nilai ini, nilai sumatif dalam bentuk angka-angka ini, dan nilai deskripsi dalam bentuk data-data seperti ini. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti anak akan ada 2 rapot yang berupa angka tadi dan rapot proyek penguatan pelajar Pancasila. Tapi ini diberikan setahun sekali, sedangkan yang ini diberikan setiap satu semester. Nah, untuk proyek pelajar Pancasila itu Bapak Ibu memang banyak ya instrumen IC, tapi di panduan proyek pelajar Pancasila itu sudah ada. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu tinggal tadi yang disampaikan oleh Bu Siva, istilah temanya apa, indikatornya apa, elemennya apa, kemudian di sini ada nilainya. Silahkan Bapak Ibu di koordinator tema, koordinator proyeknya siapa, inilah yang harus Bapak Ibu isikan. Nah ini sudah ada panduannya Bapak Ibu. Nah ini nanti yang ini kok banyak sekali, nanti apa yang diisi Pak. Nah yang ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan proyek profil Pancasila. Nah nanti intinya Bapak Ibu namanya saja proyek profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu ini lebih menekankan kepada penilaian observasi Bapak Ibu ya, dengan setelah anak diberikan proyek, Bapak Ibu amati kira-kira anak itu menunjukkan gimana, apakah mulai berkembang, sudah menjadi kebiasaan, atau sudah menjadi karakter dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu amati sebagai
penilaian proyek pelajar Pancasila. Nah, kemudian salah satu Pak Aris, izin Pak Aris, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Badan, Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Selamat bergabung Bapak dalam webinar kami, webinar BDK Denpasar. Terima kasih, ya. Bu. Silakan lanjut Bapak. Mohon izin Bapak. Silakan Pak. Lanjut. Mohon izin. Jadi sama seperti di kurikulum 2013, Bapak Ibu sebagai sebuah institusi, tentunya kalau di K13 kan Bapak Ibu diberikan kewajiban membuat kurikulum satuan pendidikan atau KTSP. Sama untuk di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu disuruh membuat kurikulum operasional satuan pendidikan yang disebut dengan KOSP ya. Nah, adapun prinsip-prinsipnya nanti Bapak Ibu bisa lihat, ini ada khusus ya panduannya, prinsip-prinsipnya seperti ini ya Bapak Ibu, mohon maaf tidak saya bacakan satu persatu. Kemudian proses penyusunan KOSP seperti ini, nomor 1 mulai dari menganalisis konteks, ini sama, kayaknya masih sama Bapak Ibu ya dengan KTSP yang dulu. Cuma nanti konten struktur kurikulumnya dan landasan hukumnya tentunya pasti harus berubah. Bapak Ibu nanti silahkan dipadukan antara landasan dasar hukum yang dari Kemdikbud dengan landasan dasar hukum yang dari Kementerian Agama kita. Nah, ini proses peninjauan dan revisi kurikulum KOSP oleh stakeholder yang ada di sekolah itu Bapak Ibu. Memang ini alurnya lumayan panjang, tapi asal Bapak Ibu sudah punya dokumen KTSP, insya Allah nanti bisa bahasanya sekarang bisa di ATM ya, ambil tiru modifikasi tentunya dengan sistematika sesuai dengan KOSP yang ada. Nah, di dalam KOSP ini ada komponen ini Bapak Ibu, ini komponen 1 namanya analisis karakteristik satuan pendidikan, ya ada ini Bapak Ibu ya. Nah, ibaratnya ini nanti berarti Bapak Ibu harus menyiapkan eviden-eviden yang memang diperlukan, bukti fisik. Ada kemudian komponen 2, nah ini mungkin masih sama dengan ala KTSP, Bapak Ibu nanti bisa perbaiki. Kemudian ada komponen ketiga, yaitu pengorganisasian pembelajaran dari intranya, kokurikulernya sampai ekstrakurikulernya. Ini sama seperti yang di KTSP. Nah, ini komponen ketiga adalah pendekatannya, Bapak Ibu bisa menggunakan mata pelajaran tematik bagi SD ya, terintegrasi dan pergantian blok. Silakan. Ini sekolah mempunyai kewenangan, mempunyai kemerdekaan untuk menentukan pendekatan yang dipakai. Nah, ini tadi ini kemudian komponen 4, ini yang disampaikan oleh Bu Aji Siva tadi. Ya, ini semua harus dilampirkan sama seperti di kurikulum 2013. Saya kira Ibu Sri begitu materi asesmen yang bisa saya sampaikan. Waktu sementara saya kembalikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.